Wirid Purbajati. Seluruh manusia dalam benaknya memiliki rasa keingintahuan tentang wujud Tuhan. Maka lazimlah manusia membayangkan bagaimana gambaran keadaan Tuhan itu sebenarnya. Dalam beberapa agama samawi, menggambarkan keadaan Tuhan adalah ranah terlarang atau ruang lingkup yang mesti dihindari. Tidak menjadi pembahasan dengan objek dat secara detail dan gamblang. Dengan alasan bahwa Tuhan sebagai dat yang amat sangat sakral, maka menggambarkan keadaan zat Tuhan pun manusia dianggap tidak akan mampu dan akan menemui kesalahan persepsi yang dianggap berisiko dapat membelokkan pemahaman. Hal ini wajar karena menggambarkan Tuhan secara vulgar dapat mengakibatkan konsekuensi buruk. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembendaan Tuhan sebagai upaya manusia mengkonstruksi imajinasinya secara konkret. Maka atas alasan tersebut terdapat asumsi bahwa upaya manusia menggambarkan keadaan Tuhan dengan cara apapun pastilah salah. Namun demikian, lain halnya dengan agama-agama bumi dan ajaran atau kearifan-kearifan lokal yang berusaha menggambarkan keadaan Tuhan dengan cara arif dan hati-hati. Manusia berusaha menjelaskan secara logis dalam asas hierarkis sesuai dengan kemampuan nalar, akal budi, dan hati nurani yang dimiliki manusia. Ditempuh melalui laku spiritual dan olah batin yang mendalam dan berat, serta mengerahkan kemampuan akal budi. Pijakan Sasmita. Dat adalah mutlak, jumenengnya dat mahawisesa kang langgeng ora owah kingsir. Dalam bahasa Timteng lazimnya disebut kadim, yang azali abadi. Kalimat ini mempunyai maksud berdirinya sesuatu tanpa nama yang ada, mandiri, dan paling berkuasa, mengatasi jagat raya sejak masih awang-uwung. Disebut maha kuasa, artinya dat yang tanpa wujud, berada merasuk ke dalam energi hidup kita. Tetapi banyak yang tidak mengerti dan memahami karena keberadaannya lebih samar, tanpa arah, tanpa papan, gigiring punglu, tanpa teman, tanpa rupa, sepi dari bau, warna, rupa bersifat elok. Bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Dat dilambangkan sebagai kumbang angancap ing tawang, kumbang hinggap di awang-awang. Hakikatnya tersebutlah latekyun, oleh karena keadaan yang belum nyata. Artinya hidup adalah sifat dari Yang Maha Suci, menyusup, meliputi secara komplit atas jagat raya dan isinya. Tidak ada tempat yang tanpa pancaran dat. Seluruh jagat raya penuh oleh dat. Tiada celah yang terlewatkan oleh dat, baik di luar maupun di dalam. Dat menyusup, meliputi, dan mengelilingi jagat raya seisinya. Demikianlah perumpamaan keberadaan Tuhan yang Maha Suci. Ialah yang terpancar di dalam hidup kita pribadi. Dat merupakan sumber dari segala sumber adanya jagat raya seisinya. Artasan dari dat yang Maha Suci dalam mewujud makhluk ciptaannya dapat digambarkan dalam alur yang bersifat hierarki sebagai berikut. 1. Dat yang Maha Suci, Maha Kuasa, datulah
sumber dari segala sumber adanya jagat raya dan seluruh isinya. 1. Kayu atau kayun yang hidup, atma wasesa, menjadi perwujudan dari zat yang sejati, memancarkan energi hidup. Kayun yang berwujud karena disinari oleh zat sejati, dilambangkan sebagai kusuma anjrah ing tawang, yakni bunga yang tumbuh di awang-awang. Dalam martabatnya disebut takyun awal, kenyataan awal muasal. Segala yang hidup disusupi dan diliputi energi kayu yang hidup. 2. Cahaya dan teja, nur nurullah, pancaran lebih konkret dari kayun. Teja menjadi perwujudan segala yang hidup, karena disinari kekuasaan atma sejati. Dilambangkan sebagai tunjung tanpa telogo, bunga teratai yang hidup tanpa air. Berbeda dengan api, cahaya tidak memerlukan bahan bakar. Cahaya mewujud sebagai hakikat pancaran dari yang hidup. Di dalam cahaya tidak ada unsur api, nafsu, maka hakikat cahaya adalah jenjem jinem, ketenangan sejati, suci, tidak punya rasa. Hakikatnya hanyalah sujud manembah yang digerakkan oleh energi hidup atau kayun, yakni untuk manembah kepada zat yang maha suci. Dalam martabatnya disebut takyun sani, kenyataan mewujud yang pertama, ruh yang mencapai kemuliaan sejati di dalam alam ruh kembali pada hakikat cahaya sebagai sifat hakikat malaikat. 3. Rasa sirula sebagai perwujudan lebih nyata dari cahaya. Sumber rasa berasal dari terangnya cahaya sejati, dilambangkan isine wuluh wung wang. Artinya tidak kentara, tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Maka dalam martabat disebut agian sabita, ketetapan menitis menetes dalam eksistensi dengan sir, yakni menetes atau jatuhnya cahaya menjadi rasa. 4. Roh, nyawa, sukma, ruhullah sebagai perwujudan dari hakikat rasa. Sebab dari terpancarnya rasa sejati diumpamakan sebagai tapaing kuntul kelayang. Artinya eksistensi maya yang tidak terdapat bekas, maka di dalam martabat disebut sebagai agian karijia, rasa yang sesungguhnya keluar dalam bentuk kenyataan maya. Karena ruh diliputi rasa, wujud ruh adalah eksistensi yang mempunyai rasa dan kehendak, yakni kareping rasa atau kehendak rasa. Tugas ruh sejati adalah mengikuti atau kareping rasa atau kehendak rasa, bukan sebaliknya mengikuti rasanya kehendak nafsu. Ruh sejati atau roh suci atau ruhul kudus harus menundukkan nafsu. 5. Nafsu angkara sebagai wujud derivasi dari roh yang terpancar dari sinar sukma sejati. Hakikat nafsu dilambangkan sebagai latu murup ing telenging samudra. Nafsu merupakan setitik kekuatan nyalanya api di dalam air samudra yang sangat luas. Artinya, nafsu dapat menjadi sumber keburukan atau angkara, atau nila setitik yang dapat menyala di dalam dinginnya air samudra, sukma sejati nan suci, rusak susu sebelanga. Disebut pula sebagai agian mukawiyah atau nafsu sebagai kenyataan yang hidup di dalam eksistensinya.
Paradok dari tugas roh, apabila nafsulah yang menundukkan ruh, maka manusia hanya menjadi tumpukan sampah atau hawa nafsu angkara, mengikuti rasanya keinginan, rasa ning karep. 6. Akal budi disebut juga indra. Keberadaan nafsu menjadi wahana adanya akal budi. Dilambangkan sebagai kuda ngerap ing pandengan, kuda nyander kang karungan. Akal budi letaknya di dalam nafsu, diibaratkan sebagai orang lumpuh mengelilingi bumi. Adalah tugas yang amat berat bagi akal budi, yakni menuntun hawa nafsu angkara kepada yang positif atau putih atau mutmainah. Sehingga diumpamakan wong lumpuh angi dari jagat, orang lumpuh yang mengelilingi bumi. Disebut juga agian maknawiyah. Kemenangan akal budi menuntun hawa nafsu ke arah yang positif dan tidak merusak, maka akan melahirkan nafsu baru, yakni nafsul mutmainah. 7. Jasad, badan atau raga merupakan perwujudan paling konkret dari ruh atau mawujud, dan retasan berasal dari derivasi terdekatnya, yakni panca indera sejati. Jasad menjadi wahana adanya sifat. Jasad menjadi bingkai sifat, diumpamakan sebagai kodok kinemulan ing leng. Kodok personifikasi dari sifat manusia yang rendah, karena cenderung mengikuti hawa nafsu, rah saneng karep. Diselimuti oleh liang atau rumah kodok. Liang adalah personifikasi dari jasad. Sifat-sifat manusia yang masih tunduk oleh jasad merupakan gambaran zat sifat yang masih terhalang dan dikendalikan oleh sifat kemakhlukan. Sifat-sifat zat Tuhan dalam diri manusia masih diliputi oleh sifat kedirian manusia. Sebaliknya, pencapaian kemuliaan hidup manusia dilambangkan sebagai kodok angamuli ing leng. Kodok menyelimuti liangnya. Apabila jasad keberadaannya sudah di dalam, artinya hakikat manusia sudah diliputi oleh sifat Tuhan. Sistematika menuju zat. Ketetapan jasad ditarik oleh akal. Ketetapan akal ditarik oleh nafsu. Ketetapan nafsu ditarik oleh roh. Ketetapan roh ditarik oleh sir. Ketetapan sir ditarik oleh nur. Ketetapan nur ditarik oleh kayun. Ketetapan kayun ditarik oleh dat. Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa manusia memiliki dua kutub yang saling bertentangan. Di satu sisi, kutub badan kasar atau jasad yang menyelimuti akal budi sekaligus nafsu angkara. Jasad atau fisik juga merupakan tempat bersarangnya badan halus atau astral atau ruh di lain sisi. Manusia diumpamakan berdiri di persimpangan jalan. Tugas manusia adalah memilih jalan mana yang akan dilalui. Tuhan menciptakan semua rumus atau kodrat sebagai rambu-rambu manusia dalam menata hidup sejati. Masing-masing rumus memiliki hukum sebab akibat. Golongan manusia yang berada dalam kodrat Tuhan adalah mereka yang menjalankan hidup sebagai rumus-rumus Tuhan. Setiap menjalankan rumus Tuhan akan mendapatkan akibat berupa kemuliaan hidup. Sebaliknya, pengingkaran terhadap rumus akan mendapatkan atau akibat buruk atau dosa sebagai konsekuensinya. Misalnya, siapa yang menanam atau mengetam, rajin pangkal pandai.
Tugas manusia adalah menyelaraskan sifat-sifat kediriannya ke dalam gelombang dan sifat Tuhan. Dalam ajaran kejawen, lazim disebut manunggaling kawula Gusti, dua menjadi satu atau dwi tunggal. Kodrat manusia yang lahir ke bumi adalah mensucikan jasad. Jasad yang diliputi oleh zat sifat Tuhan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Jasad dituntun oleh keutamaan budi. Budi terhirup oleh hawanya nafsu. Nafsu atau rasa ning karep diredam oleh kekuasaan sukma sejati. Sukma diserap mengikuti rasa sejati atau karping rasa. Rasa luluh melebur disucikan oleh cahaya. Cahaya terpelihara oleh atma atau energi yang hidup. Atma berpulang ke dalam dat. Dat adalah kadim, ajali, abadi. Nuwun, nuwun, nuwun.